Gue punya cerita. Ayah divonis gagal ginjal. Nah, pada saat inilah ada yang janggal buat gue. Gimana kalau ayah tahu? Aku nggak mau keluargaku hancur, Kak. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. 2024 bener-bener bikin gue banyak-banyak ulus dada deh. Kalau ditanya pencapaian apa yang bisa didapat setelah pergantian tahun, buat gue, keluarga gue masih utuh dan semua sehat adalah jawaban yang paling tepat. Hola, gue Boce. Sebelum masuk ke inti cerita, gue akan ceritain sedikit soal keluarga gue. Jadi, keluarga gue ini terdiri dari 6 orang, yaitu ada ayah, ibu, abang, gue, Mia, dan Bipin. Keadaan keluarga gue secara ekonomi bisa dibilang lumayan tercukupi. Thanks to ayah yang selalu kerja keras dari dulu. Sampai akhirnya hari ini, gue dan anggota keluarga yang lain bisa menikmati hasilnya. Tapi guys, hasil dari kerja keras ayah bukan cuma sekedar kenikmatan yang hari ini kita rasain aja, tapi juga sesuatu yang lebih mengerikan dari itu. Di tahun 2023 silam, ayah divonis gagal ginjal. Kata dokter sih, karena ayah kebanyakan gaya. Maksudnya, gaya hidupnya kurang bagus, pola makan jelek, tekanan darah yang gak stabil dan komplikasi. Sampai diabetes lah yang bikin ayah gue divonis demikian. Kita sekeluarga udah pasti sedih dong dengan berita ini. Karena kalau udah gagal ginjal, berarti ayah mesti cuci darah setiap minggu dong. Tapi karena kita semua optimis dengan kesembuhan ayah dan mau ayah selalu sama kita, akhirnya kita selalu gantian buat nemenin ayah cuci darah ke RS. Dan selalu siap siaga kalau ayah butuh sesuatu. Cerita bermula di pertengahan tahun 2024, dimana saat itu seharusnya ayah dan ibu berangkat ibadah haji. Tapi karena ayah nggak lolos tes kesehatan, akhirnya yang pergi ibadah cuma ibu. Selama di sana, semua baik-baik aja. Kita sering telepon dan video call ibu buat nanya kabar di sana. Ibu kelihatannya happy banget sih, karena beliau emang udah lama kan mau menunaikan haji. Sampai akhirnya, ibu pulang ke tanah air dengan selamat. Beberapa hari berlalu setelah ibu pulang, ibu ngajak gue, Mia, Bipin, buat jalan-jalan. Ya, semacam girls time gitu lah. Nah, pada saat inilah ada yang janggal buat gue. Ibu jadi lebih sering angkat telepon, dan bahasa yang dia pakai juga agak beda sama bahasa yang biasa beliau pakai setiap hari. Kali ini bahasanya sedikit baku, dan gak cuman itu guys, ibu juga jadi lebih asik sama HP-nya. Nah, karena gue kepo nih, gue fotolah ibu dari samping yang lagi asik sama ponselnya. Dan ini yang bikin gue kaget. Di HP-nya, ibu lagi asik chat sama laki-laki yang namanya Ahmad. Bukan chat biasa, tapi chatnya lumayan panjang. Dan ada panggilan sayang di chat itu. Gue bingung, tapi juga berusaha untuk kelihatan tenang di hadapan semuanya. Habis itu, gue langsung bikin grup chat bareng abang dan Mia. Bipin sengaja gak gue invite karena dia masih sekolah kan. Takutnya malah ganggu fokusnya belajar. Di grup chat itu, gue share hasil foto tadi. Abang sama Mia sempat agak heboh dan kaget juga. Tapi kita semua masih berusaha berpikir positif dengan ini semua. Besokannya, gue minta tolong Mia buat cek HP ibu. Kita mau cari bukti dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Anjay, misi investigasi dimulai. Oke, skip. Tapi ternyata ngecek HP ibu gak segampang itu, Bun. Ibu jadi nempel banget sama HP-nya. Udah kayak perangko. Tapi tenang, skill detektif Mia lebih jago dari Tom Cruise. Anjay. Suatu malam, Mia berhasil ambil HP ibu dan nge-login WhatsApp ibu ke laptop dia. Tapi, ternyata itu malah bikin suasana makin keruh dan kacau. Di WhatsApp ibu ternyata banyak banget chat sama laki-laki, termasuk sama si Ahmad itu. Tapi ternyata di chat itu emang Ahmad ini yang kelihatan ngejar-ngejar ibu. Tapi ibu gak ngebales sayangnya Ahmad. Sampai akhirnya kita nemu chat ibu sama si Bowo. Chat ibu sama Bowo ini beda banget sama si Ahmad. Ibu kelihatan kayak lagi kasmaran. Mereka saling pakai panggilan sayang, Mas dan Bunda. Chat mereka juga kelihatan kayak ABG yang baru pacaran. Ala-ala nanya udah makan atau belum, lagi ngapain, udah kayak apa belum. Kita ngerasa ini semua nggak wajar. Dan dari chatnya, si Bowo ini kelihatan banget pinter manipulasi dan playing victim. Dan yang jelas adalah penipu. Kenapa kita bilang penipu? Nah ini nih, ada chat bukti di mana waktu itu Bowo minta bantuan sejumlah uang ke ibu dengan alasan mau benerin mobil. Habis itu, dia bilang makasih dan ngasih foto dia sama mobil yang ceritanya udah dibenerin. Tapi guys, anjir lah, fotonya tuh kelihatan banget editannya. Gila, ini sih ibu udah ketipu banget coy. Gue scroll lagi tuh chatnya demi tahu lebih banyak. Walau aslinya si Bowo ini pengen gue lempar ke kandang buaya. Setelah gue scroll, kayaknya ibu ini juga sempat agak curiga sama si Bowo ini. Ibu sempat nge-share video TikTok soal penipuan ke si Bowo. Ibu bilang, Mas, aku takut kalau ternyata semua yang aku harapkan selama ini itu pupus. Terus, tebak coba kata si Bowo apa? Dia malah balik nyalahin ibu dan bikin seolah-olah itu salah ibu karena nggak percaya sama dia. Dia bilang kayak gini,
Bagaimana bisa Bunda tidak percaya sama Mas? Padahal Bunda sudah dikenalkan pada ibunya Mas. Gue yang kayak, lo yang victim banget lo Guduk Zuma. Tapi yang bikin sebel lagi adalah ibu malah balas dengan minta maaf soal kelakuannya. Gue, Abang, Mia bener-bener speechless banget dan ilfeel. Kok bisa sih ibu kayak gini? Ayah gue masih hidup loh, dan dia bahkan lagi berjuang lawan penyakitnya. Padahal dulu ibu megang peranan penting selama merawat ayah. Tapi sekarang ibu bahkan kelihatan lebih cuek sama ayah. Sampai suatu sore, gue lagi ngobrol sama Abang dan Nia di ruang makan, yang letaknya outdoor gitu. Jadi kalau ngobrol nggak kedengeran di dalam. Tiba-tiba si bungsu Bipin nyamperin kita sembari nangis dan bawa HP ibu. Sialnya, ternyata Bibin akhirnya tahu kelakuan ibu. Sambil nangis, Bipin nodong kita dengan banyak pertanyaan. Ini siapa kak? Kenapa ibu sayang-sayangan sama laki-laki lain? Kalian udah tahu ya? Kenapa aku nggak dikasih tahu? Kasian ayah. Padahal ayah lagi sakit parah. Gimana kalau ayah tahu? Aku nggak mau keluargaku hancur kak. Gak ada satupun yang jawab pertanyaannya. Kita semua cuma nangis dan saling berpelukan, berusaha saling nguatin satu sama lain. Dan sebisa mungkin nutupin cerita ini dari ayah. Kita nggak mau ayah tahu karena khawatir kesehatannya makin memburuk. Akhirnya, Abang, Mia, dan Bipin minta gue deketin ibu buat dapet penjelasan langsung. Abang nggak bisa banyak bantu karena harus nemenin ayah cuci darah dan check up ke RS. Sedangkan Mia lagi kuliah di luar kota. Terus Bipin lagi sekolah. Jadi mau nggak mau, gue pun setuju. Gue berusaha setenang mungkin menghadapi ibu dan membuka percakapan dengan ibu. Ibu masih sayang nggak sama ayah? Ibu capek ya ngurus ayah? Gue tanya kayak gitu. Terus ibu jawab, sayang dong. Enggak kok, itu kan udah kewajiban ibu. Emangnya kenapa? Pelan-pelan, gue jelasin semua temuan dan kejanggalan yang udah kita kumpulin. Cuma, ibu bilang kalau gue ini sebenarnya salah paham dan semua temuan itu nggak benar. Gue terus nanya ke ibu selembut mungkin, biar ibu mau buka hati dan ngakuin semua perbuatannya. Sampai akhirnya, ibu pun ngaku udah ngelakuin itu semua karena ngerasa kesepian dan gak diperhatiin siapapun. Gue coba buat validasi perasaan ibu. Gue minta maaf sambil meluk dia dan minta ibu buat gak ngulangin perbuatannya lagi. Gue lega dan nyampein perdebatan ini ke kakak dan adik-adik gue. Masalah selesai? Tentu tidak. Perjalanan masih panjang, guys. Kalau lo kira skandal ibu cuma sampai sini, gue harap juga gitu. Tapi lagi-lagi, Bipin dan Mia mergokin ibu masih chat sama si Bowo. Bahkan teleponan dan minta video call. Gilanya lagi, ternyata ibu berulang kali transfer dengan jumlah yang menurut gue gede. Sekali transfer bisa sampai nominal jutaan. Ya gue kesel lah dan minta Mia buat nyimpen semua buktinya dulu. Sampai siang hari, waktu ayah lagi pergi keluar kota dan kebetulan ibu, abang, dan gue lagi di rumah, si Bowo nelpon ibu. Untungnya waktu itu ibu lagi tidur, jadi gue langsung ambil HP ibu dan gue kasih ke abang. Sementara gue siap-siap buat rekam semua percakapan abang dan Bowo. Di situ abang debat panjang sama si Bowo, sampai akhirnya si Bowo bilang, ibu lo tuh yang kegatelan. Anehnya, sepanjang perdebatan itu, ibu sama sekali gak kebangun. Padahal suara abang kenceng banget cuy. Lagi-lagi kita coba buat nyadarin ibu dan lepasin ibu dari belenggu si Bowo ini. Bahkan gue udah nunjukin video Bowo yang bilang kalau ibu kegatelan. Ibu cuma merenung. Dan lagi kita cuma saling minta maaf. Kita cuma pengen ibu berhenti berhubungan sama Bowo. Karena kita semua kesel, akhirnya segala hal yang berhubungan sama si Bowo ini gue blokir. Gue harap sih itu semua bisa buat ibu berhenti. Beberapa bulan berlalu, keluarga kita udah lebih tenang dan gak ada lagi drama ibu. Ibu juga gak nunjukin gelagat aneh ataupun nyembunyiin sesuatu dari kita. Bahkan, yang gue senengin adalah ibu jadi lebih kelihatan peduli sama ayah. FYI, jadwal keluarga kita ketika weekend adalah jalan-jalan keluar kota sembari berkunjung dan ngontrol bisnis ayah. Suatu hari, gue, suami gue, ibu, dan ayah ngelakuin kegiatan weekend kayak biasa. Kita sempat istirahat bentar di Indo April buat belanja cemilan tuh. Nah, di situ ibu nunjukin gelagat aneh lagi. Ibu lagi-lagi sibuk sendiri sama ponselnya dan kayak lagi ngetik sesuatu gitu. Gue udah trust isu parah. Ngedeket lah gue, berusaha buat ngintip. Tapi sama ibu HP-nya malah di-lock. Jadi gue gak bisa ngeliat apa-apa. Gue curiga dong. Gue mulai ngerasa ada sesuatu yang gak beres lagi nih. Ibu nyembunyiin sesuatu lagi nih pasti. Akhirnya gue modus aja tuh. Ceritanya gue pura-pura mau minjem hotspot ibu karena kuota internet gue habis. Terus gue bawa keluar lah tuh HP-nya. Ternyata ada WhatsApp masuk yang isinya, Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye! Gue punya cerita. Sialnya, ternyata Bibin akhirnya tahu kelakuan ibu. Gue udah trust isu parah. Ngedeket lah gue, berusaha buat ngintip. Gue mulai ngerasa ada sesuatu yang gak beres lagi nih. Ibu lo tuh yang kegatelan. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita.
Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Nah, ternyata waktu itu ibu lagi teleponan sama orang yang ngaku sebagai ibunya si Bowo dan ngeyakinin ibu supaya ibu mau minjemin uangnya. Terus, nggak cuman itu, WhatsApp yang ngaku dari pihak kepolisian itu menekan ibu buat segera ngebantu Bowo, atau Bowo nggak jadi nih dimutasi. Gue coba gali lagi tuh bukti-bukti dari HP ibu, dan gue nemuin KTA palsu Bowo. Foto editan dia megang piagam dengan polisi lain, dan masih banyak foto editan lainnya. Karena udah terlanjur, dan gue khawatir semakin jauh, gue sekalian aja lah tuh cek semua m-banking ibu. Tiba-tiba ibu mau ngerebut HP-nya dari gue. Untung gue jago silat. Anjay. Salto lah gue biar HP-nya masih di tangan gue. Yeeha! Ibu bener-bener berusaha buat ngerebut HP-nya dari gue. Dia kelihatan banget paniknya. Kita cekcok lumayan hebat. Sampai akhirnya dipisahin sama suami gue. Untung aja HP-nya masih ada di tangan gue. Semua riwayat m-banking gue kumpulin. Dan disinilah semuanya kebuka. Ternyata nominal yang ibu transfer nggak cuma jutaan, tapi belasan juta sampai puluhan juta. Yang kalau ditotal semua nih jumlahnya bisa lebih dari 100 juta, anjir. Kayak biasa nih, setelah ketahuan kayak gitu, ibu baru deh nyesel dan minta maaf. Kali ini alasan ibu masih kontakan sama Bowo adalah nunggu dan berharap dia bayar utangnya dengan jaminan kebun miliknya. Menurut gue, itu sama sekali nggak masuk akal, coy. Karena ketemu aja nggak pernah. Ngasih KTP aja enggak. KTA juga editan. Jangankan kalian, gue aja murka sama kelakuan ibu yang bener-bener sok polos pas ketahuan. Tapi giliran sama penipu ini, dia sampai ngebohongin anaknya. Gue bener-bener makin trust isu sama ibu. Begitupun kakak dan adik gue. Gue bahkan udah kasih tahu adik-adiknya ibu. Bahkan nenek gue juga tahu meskipun udah pikun. Hal ini udah berulang kali terjadi. Ibu juga udah berkali-kali janji buat gak kontakan sama si penipu. Kalau kata abang, kayaknya si Bowo ini pinter ngasih makan egonya ibu. Semua love language ibu dia penuhin. Makanya ibu jadi lengket terus. Dan kita sebagai anaknya harus sabar ngasih tahu ibu. Lagian mau dilaporin ke polisi pun kayaknya nggak bisa deh. Karena ibu gue susah diajak kerjasama. Dan malu kalau dia ketahuan selingkuh. Ibu juga transfer sukarela atas kehendaknya sendiri. Beberapa bulan berlalu. Ibu sekarang udah balik lagi jadi sosok ibu yang kita kenal sebelumnya. Kita jadi sedikit lebih tenang melihat situasi sekarang. Apalagi kesehatan ayah pun berangsur membaik. Sampai suatu hari, waktu gue lagi kerja, gak biasanya nih, adiknya ibu, sebut aja Paman Radit, tiba-tiba nelpon gue. Paman Radit ini ngasih gue kabar. Katanya ibu mau minjem uang ke beliau. Jeder, apalagi nih, alah. Baru juga adem ayem kemarin, tiba-tiba ada pergerakan aneh lagi. Paman ngerasa curiga dong, karena hal kayak gini bener-bener gak kayak biasanya. Paman juga bilang dia langsung keinget sama skandal ibu beberapa bulan ke belakang. Gak lama dari kejadian itu, Bipin mergokin ibu yang kelihatan gelisah dan fokus banget nih sama ponselnya. Lagi-lagi sibuk banget sama HP. Kita yang udah sering lihat gelagat ibu yang aneh, jadinya mulai was-was lah. Ini pasti ada apa-apa nih. Bipin akhirnya ngambil HP ibu tuh dan langsung lari ke kamar abang. Setelah abang, gue, Bipin dan Mia kumpul, kita langsung interogasi ibu. Nah, kali ini yang kita temuin bukan Bowo lagi nih. Masalah baru guys, bejir lah. Nambahnya terus tuh masalah anjir. Yang kita temuin sekarang ini adalah grup chat yang mengatasnamakan konsultan yang bisa menuntaskan permasalahan pinjaman online. Nah, dari chat tersebut juga akhirnya ngarahin kita ke orang bernama Renggi. Episode baru nih guys. Kata gue sih lo pada berlangganan sekalian aja ke GPC biar ke Netflix kalian. Anjay, promosi sekalian. Gak kelar-kelar cerita gue, capek bener. Kali ini lebih bajingan. Kita bener-bener kesel, marah, dan pengen murka rasanya. Pengen aja. Kita udah nutupin kesalahan ibu dari ayah. Kita juga udah dampingin ibu biar gak terjerumus kejeratan si Bowo kocak itu lagi. Tapi ternyata ibu terjerat permasalahan pinjaman online dari beberapa aplikasi sekaligus. Dan grup konsultan itu cuma penipu yang manfaatin kepanikan ibu karena terjerat pinjaman online. Awalnya ibu ngaku kalau dia ketipu investasi saham yang berasal dari grup Telegram. Karena kita nggak begitu percaya, kita langsung telusuri lebih lanjut lah. Ternyata semua pinjaman online itu ibu transfer lagi ke orang yang namanya Renggi. Ibu bilang dia kenal Renggi dari medsos. Dan ibu coba beraniin diri buat investasi kayu ke Renggi. Kita pikir semua itu masih agak aneh. Karena kalau investasi, masa iya bisa sampai ke pinjaman online gitu sih? Usut punya usut. Akhirnya, kita temuin percakapan Renggi dan ibu di akun TikTok. Setelah perdebatan panjang dan penuh dengan air mata kekecewaan kita, juga mungkin air mata bersalahnya ibu, ternyata ibu mengalami revenge porn. Dan Renggi ini selalu mengancam ibu buat nyebarin aibnya kalau ibu nggak ngirim uang ke dia. Wah, kata gue teh, ada-ada aja nih kelakuannya emak gue, ya Allah. Capek bener gue.
Oke, gini. Kita urutin satu-satu ceritanya. Jadi, setelah kasus Bowo, semua uang tabungan ibu ada di gue. Dan ibu cuman pegang uang gajinya aja. Mungkin setelah semua uang ibu ludes, si Renggi, pelaku revenge porn ini terus maksa ibu buat transfer. Bahkan sampai nyuruh ibu buat pinjam uang ke siapapun. Gue berusaha ngerti sih, ibu pasti takut sama ancaman si Renggi ini. Jadilah beliau mengesampingkan rasa malunya buat minjem uang ke beberapa orang di keluarga. Bahkan sampai ke aplikasi pinjaman online. Yang bikin kita makin kesel lagi tuh ya, si Renggi ini sampai pengaruhin ibu buat gadaikan BPKB motor. Usut punya usut, ibu udah pasti muak juga dong sama si Renggi. Karena Renggi ini sama juga manipulatifnya sama si Bowo. Ketika minta uang, dia pasti sayang-sayangan dulu. Kalau nggak dikasih, ya dia ngancem ibu kalau dia bakal nyebar aibnya tadi. Akhirnya, HP ibu kita sita. Kita nggak peduli ucapan ibu yang bilang kalau ada beberapa pinjaman online yang deadline-nya hari ini. Tindakan kita sebagai anak ibu yang udah pasti khawatir banget adalah dengan segera lapor ke kantor polisi. Tapi ternyata, kata bapak polisinya, yang harus nyeritain kejadian itu ya ibu sebagai korban. Nah, selagi kita di kantor polisi, ternyata ibu minta izin ayah buat minjem BPKB motor. Dan ibu bilang juga ke ayah kalau dia terjerat pinjaman online karena ketipu investasi bodong. Iya, ayah cuma tahu sebatas itu aja. Kita nggak mau ngebebanin pikiran ayah dengan menjelaskan semua detail menyakitkan itu. Dan lo semua tahu apa yang paling nyes buat gue dan keluarga. Bahkan ayah sangat baik. Dia bilang dia rela pasang badan buat ibu kalau emang akan ada debt collector yang datang ke rumah. Perasaan gue udah campur aduk banget deh pokoknya. Gue sedih banget karena ayah udah sebegitu baiknya sama ibu. Tapi balasan yang ibu kasih masih gak setimpal. Bagusnya ayah nggak tahu semua fakta mengerikan dan menyakitkan itu. Atas saran gue, Abang, Mia, dan Bipin, dengan alasan takut data ibu disalahgunakan sama si penipu dan pinjaman online, kita bilang sama ayah mau laporan ke polisi, dan ayah setuju. Beberapa minggu kita bolak-balik ke polisi ngurus ini semua, dengan harapan semoga kasus ini segera selesai. Tapi lagi-lagi polisi nggak semudah itu buat ngurus kasus penipuan kayak gini, karena dilacaknya nggak mudah. Tapi kita pantang nyerah guys. Untuk kasus Renggi, kita bersikeras ke polisi kalau pelaku yang ini harus ketangkep, karena bisa kena pasal berlapis. Singkat cerita, setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya polisi berhasil ngelacak penipu sialan ini. Si Renggi ini ternyata emang sering ngelakuin hal kayak gini, dan ibu adalah korban yang kesekian. Polisi juga ternyata dapat laporan yang mirip dan berhasil narik benang merah dari itu semua. Kalau ternyata Renggi ini cuma satu dari sekian banyak pelaku penipuan yang beredar di media sosial. Renggi pun ditangkap. Ya, walaupun uang ibu nggak bisa kembali sih, tapi dengan ditangkapnya Renggi, paling enggak revenge porn-nya nggak akan terjadi lagi. Untuk kasus Bowo, kita putusin untuk ikhlasin aja. Karena bingung juga, mau gimana juga lapornya. Ya, pokoknya sampai semua masalah ini selesai, ayah cuma tahu masalah ibu yang kena tipu karena investasi bodong doang. Bahkan sampai kisah ini tayang pun, ayah kayaknya nggak tahu detail ceritanya. Hubungan gue, Abang, Mia, dan Dipin, juga ibu emang gak seharmonis dulu. Tapi kita semua berusaha buat ngebangun rasa percaya lagi satu sama lain. Demi kesehatan ayah dan bikin ayah tenang. Rasa hormat kita ke ibu mungkin berkurang, tapi itu bukan jadi alasan kita untuk semena-mena sama ibu. Kita udah memaafkan beliau dengan catatan, kalau sekali lagi hal serupa atau bahkan hal buruk lain kejadian, kita mungkin akan lepas tangan. Gue capek banget sejujurnya ceritain ini. Tapi makasih banyak udah dengerin cerita gue ya. Semoga kalian semua yang dengerin ini punya hubungan yang baik sama keluarga dan selalu sehat. Buat temen-temen yang lagi ngalamin hal melelahkan di dunia, semoga dikuatkan. Pelan-pelan dan satu-satu aja jalaninnya. Semua pasti akan berlalu kok. Cuma emang kadang bikin tantrum aja. Makasih udah nonton. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye. Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!